Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan GDA 302 Pemodelan Geospasial. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknik interpolasi dalam data spasial. Kita masuk dalam proses grading. Proses grading atau juga dikenal dengan metode interpolasi, di sini melakukan transformasi dari data awal yang tidak teratur, bisa acak atau juga tidak berpola ya. Umumnya hasil pengamatan menjadi suatu data yang teratur sedemikian rupa menjadi suatu data dalam bentuk baris dan kolom. Bentuk transformasi ini biasa disebut dengan metode interpolasi. Kita lihat perbandingan antara interpolasi dengan ekstrapolasi. Interpolasi adalah metode untuk mengestimasi data ya, yang berada di antara ruang dari data-data tersebut. Jadi tadi proses grading ya, yang juga merupakan bagian dari interpolasi, mengubah dari data yang tadinya tidak teratur menjadi teratur, sedang artinya data-data tersebut harus diestimasi atau harus diperkirakan. Nah, proses interpolasi ini dia mengestimasi datanya berada di antara ruang data-data tersebut atau berdasarkan data-data yang ada. Kalau bisa dilihat di sini di gambarnya, interpolasi itu ada di bagian ruang yang garis biru ini. Sedangkan kalau ekstrapolasi, dia melakukan estimasi datanya berada di luar dari data-data yang sudah diketahui atau yang sudah ada. Ya, jadi jelas ya di sini perbedaannya. Sekarang kita masuk dari konsep interpolasi itu sendiri. Interpolasi spasial ya, memperkirakan data spasial di lokasi kajian berdasarkan data-data di sekitarnya. Ya. Kemudian, data bergantung secara spasial menandakan bahwa nilai yang saling berdekatan lebih memiliki kemiripan dibandingkan dengan nilai yang berjauhan. Ya, jadi artinya ketika kita melakukan interpolasi, sebelumnya kita lihat kalau data secara spasial itu artinya data yang dia nilainya lebih dekat dengan data yang akan diestimasi itu memiliki kemiripan dibandingkan nilai yang berjauhan. Lalu hasil yang ingin dicapai dari interpolasi ini adalah mempresentasikan atau bisa merepresentasikan kondisi real atau kondisi nyata di lokasi tersebut ya, sehingga nanti akan bisa diperkirakan tingkat akurasinya dengan memilih metode yang sesuai. Ya, jadi di sini yang perlu diingat ada 3 poin. Interpolasi spasial itu artinya dia memperkirakan atau mengestimasi data spasial di lokasi kajian. Yang perlu diketahui dalam data spasial itu nilai-nilai yang berdekatan dengan nilai yang akan diestimasi itu akan memiliki kemiripan yang lebih dibandingkan nilai yang berjauhan. Lalu hasil akhir yang ingin dicapai dari interpolasi spasial ini adalah bisa merepresentasikan kondisi nyata dari atau kondisi real dari data-data yang ada di lapangan. Nah, dalam melakukan interpolasi spasial ini ya bisa ditentukan dari titik-titik yang sudah diketahui. Ada 2 cara, yaitu yang pertama adalah berdasarkan maksimum number-nya, jumlah maksimum datanya. Jadi gini, ketika kita melakukan estimasi, di sini ditandai dengan yang titik grid yang merah di center itu ya. Kita akan memilih titik-titik yang terdekat, yang sudah diketahui. Nah, kemudian di sini titik tersebut memenuhi jumlah maksimumnya. Jadi saya akan melakukan estimasi data tersebut berdasarkan jumlah data sebanyak 10 data yang terdekat. Nah, jadi itu dilihat dari jumlah maksimum datanya. Lalu kemudian ada yang berdasarkan fixed radius ya. Jadi ini saya akan memperkirakan data tersebut berdasarkan data-data yang berada dalam radius berapa meter atau berapa kilometer dari data yang akan diestimasi. Nah, ini kedua
kontrol atau kedua cara untuk melakukan interpolasi berdasarkan titik-titik ini ada di ArcGIS. Jadi kalau kalian lihat ya, baik itu di ArcGIS Pro atau di ArcGIS yang desktop gitu ya, nanti kalian kalau mau melakukan interpolasi ada pilihannya berdasarkan jumlah maksimum numbernya atau berdasarkan fixed radiusnya. Nah, konsepnya itu seperti itu perbedaannya. Oke. Kita masuk ke kategori dari interpolasi. Secara umum ya ada dua kategori, yaitu kategori geostatistik dan deterministik. Semua metode didasarkan pada keserupaan dari titik sampel yang berdekatan untuk membuat data prediksi. Ya, bisa dilihat di sini baik itu geostatistik maupun deterministik ya akan melakukan interpolasi berdasarkan titik-titik sampel yang sudah diketahui. Kita bahas satu persatu. Deterministik di sini adalah teknik estimasi atau interpolasi berdasarkan perhitungan data itu sendiri dengan rumusan atau suatu fungsi matematik. Contohnya itu adalah spline, IDW, ya, point interpolasi, natural neighbor, topo to raster, dan juga trend. Ini contoh-contoh yang ada di ArcGIS ya. Lalu kemudian geostatistikal sesuai dengan namanya, teknik estimasi ini berdasarkan estimasi atau interpolasinya berdasarkan analisis statistik dari data-data yang berada di sekitarnya. Contohnya adalah kriging. Ada berbagai macam tipe tuh di kriging di dalam ArcGIS ya. Jadi deterministik dan geostatistik perbedaannya adalah itu. Oke. Kita bahas tentang interpolasi deterministik. Teknik estimasi ini ya berdasarkan perhitungan data yang ada di sekitarnya dengan suatu formulasi matematik tertentu. Contohnya tadi sudah saya sebutkan juga. Nah, data-data interpolasi ini tidak sesuai untuk kumpulan data yang tidak memiliki keterkaitan atau meaningless ya. Jadi biasanya ini digunakan untuk data yang memang ada hubungannya atau ada keterkaitannya. Contoh data ketinggian gitu ya. Jadi data ketinggian itu kan dari satu tempat ke wilayah yang lain itu kan saling berkaitan ya. Atau data dalam jumlah besar karena biasanya memungkinkan untuk adanya korup data. Itu untuk interpolasi deterministik. Kemudian interpolasi geostatistik, di sini teknik estimasi data berdasarkan metode statistik. Biasanya memasukkan hubungan autokorelasi antar data yang kemudian dihitung. Ya, jadi dihitung autokorelasinya antar masing datanya itu. Nah, umumnya data yang digunakan atau data yang biasa digunakan untuk diestimasi ya dalam interpolasi ini adalah data-data lingkungan. Ya, contohnya adalah hasil sampel. Nah, data yang ada kemudian biasanya dilakukan distribusi secara normal. Terkadang data lingkungan ini juga membutuhkan transformasi ya. Transformasi di sini maksudnya adalah melihat bagaimana tren dari data tersebut. Ya, dilakukan normal. Biasanya itu. Nah, kita masuk ke satu-satu teknik interpolasi. Yang pertama adalah IDW atau interpolasi inverse distance weighted. Nah, ini IDW ini merupakan salah satu contoh dari interpolasi deterministik apa geostatistik. Ya, ini adalah contoh untuk yang deterministik. Ya, metode interpolasi ini memperhitungkan jarak sebagai bobotnya. Semakin dekat jarak antar titik sampel dengan blok yang akan diestimasi, maka semakin besar bobotnya. Begitu juga sebaliknya. Bobot atau weight akan berubah secara linear sesuai dengan jarak dengan data sampel. Nah, jadi metode ini adalah metode melakukan estimasi atau melakukan interpolasi berdasarkan titik-titik yang terdekatnya ya, tapi titik-titik tersebut kemudian dibobot. Nah, bobotnya itu akan besar jika di titiknya itu berdekatan dengan titik yang akan diestimasi atau diinterpolasi. Semakin jauh maka bobotnya semakin kecil. Nah, pembobotannya itu sendiri ya itu akan berubah atau mengikuti suatu
suatu persamaan ya secara linear. Itu untuk IDW. Jadi konsepnya kalau IDW itu adalah pembobotan titik-titik, mengestimasinya dengan pembobotan titik-titik yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah masih dari contoh dari deterministik juga, ini adalah interpolasi natural neighborhood atau NN. Nah, konsepnya NN ini hampir sama dengan IDW ya, hanya kesamaannya itu menggunakan pembobotan juga, hanya untuk pembobotannya ini dihitung berdasarkan luas area di sekitar titik-titiknya yang akan diinterpolasi. Jadi bisa dilihat di sini di gambarnya ya. Kalau tadi IDW itu kan berdasarkan jaraknya, artinya jarak yang terdekat dengan titik yang akan diinterpolasi, bobotnya akan semakin besar. Nah, kalau untuk NN ini ya, pembobotannya itu dihitung berdasarkan luas area di sekitar titik-titik yang akan diinterpolasi. Ya, contoh yang di sebelah kanan itu ya, yang akan kita interpolasi adalah Z aksen di sini ya. Nah, 3 titik yang ada di sekitarnya dihitung luasnya. Nah, itu yang nanti akan menjadikan bobotnya. Itu perbedaannya di situ. Kesamaannya menggunakan pembobotan, hanya tadi kalau IDW dengan jarak, kalau NN itu dengan luas area di sekitar titik-titik tersebut. Ya. Oke, berikutnya adalah interpolasi spline. Interpolasi spline juga termasuk ke dalam interpolasi jenis deterministik. Ya, ini melakukan estimasi nilai dengan menggunakan suatu fungsi matematika yang meminimalisir total kelengkungan permukaannya. Jadi interpolasi spline ini ya menggunakan metode dengan mengestimasi nilai rendah dan tingginya yang tidak terdapat pada sampel data. Jadi biasanya itu nilai interpolasi spline itu akan berada di antara titik nilai terendah dan nilai titik terbesarnya ya, berada di antara titik tersebut ya untuk semua data yang sudah diketahui. Jadi interpolasinya akan ini mengikuti suatu fungsi matematik tertentu ya. Jadi nilai dari interpolasinya itu tidak akan melebihi nilai yang terbesar atau juga nilai yang terkecilnya. Itu. Oke. Tadi itu adalah 3 contoh untuk yang deterministik. Ini adalah contoh untuk yang interpolasi Kriging. Nah, berdasarkan metode interpolasi Kriging ini berdasarkan metode statistik dengan asumsi bahwa setiap titik di dalam bentang alam atau dalam area real ya atau dalam kondisi yang nyata saling berhubungan dan mempunyai suatu pola. Nah, pola ini digunakan untuk memprediksi titik-titik yang tidak dimiliki atau titik-titik yang kosong tersebut ya untuk kemudian dihitung nilainya ya. Lalu kemudian pola yang digunakan itu biasanya adalah semi-variogram. Nah, di situ nanti kalian bisa lihat di ArcGIS itu sendiri ya, apa itu metode semi-variogram itu sendiri ya, dan bagaimana. Nah, itu biasanya bisa dilihat ininya, dilihat tren dari datanya ya, data yang sudah diketahuinya itu seperti apa. Nah, jadi kalau di Kriging itu konsepnya adalah setiap data yang diketahui itu akan memiliki suatu keterkaitan dan suatu pola tertentu. Ya, jadi dilihat dari pola-pola data yang sudah diketahui. Itu. Oke. Baik. Masuk ke slide yang terakhir, bagaimana dilakukannya pemilihan teknik interpolasi itu sendiri. Dari 3 gambar di sini ya bisa dilihat untuk yang random dan cluster ya, untuk yang random dan cluster ini biasanya teknik interpolasi yang cocok dipilih hampir semuanya bisa ya, baik itu NN, IDW atau spline ya. Nah, hanya kalau untuk yang sudah bentuk teratur ini ya, kalau tetap akan dilakukan interpolasi itu yang cocok adalah Kriging ya, Kriging atau juga NN. Untuk yang reguler ini ya, NN itu yang pembobotan dengan jarak di sekitarnya. Kalau Kriging dengan yang
interpolasi dengan melihat keterkaitan dan juga pola tren dari datanya itu sendiri, dan kemudian dihitung melalui konsep statistika, ya. Itu. Nah, pemilihan teknik interpolasi ini ya tahapannya kita melakukan evaluasi data sampel dulu. Lalu dengan membandingkan dengan observasi di lapangan, lalu proses evaluasi ini akan dapat membantu kita memilih satu tipe interpolasi. Tadi saya sebutkan ya, jadi itu bentuk yang random atau cluster biasanya bisa digunakan untuk hampir semua untuk metode interpolasi ya. Kalau reguler itu biasanya yang Kriging atau yang NN. Nah, di situ kita melakukan pemilihan ya, kita lihat data sampelnya, lalu kemudian dilakukanlah interpolasi. Nah, di interpolasi secara awal ini ya, biasanya tidak langsung jadi ya. Kita lihat dulu, kita bandingkan dengan data lapangannya apakah berkesesuaian. Nah, kalau meragukan lalu kemudian dilakukan pemilihan atau dilakukan interpolasi dengan metode lain yang berbeda. Nah, proses ini akan memakan waktu ya, tetapi akan memberikan pengalaman atau nanti itu akan memberikan sense gitu ya, bagaimana teknik interpolasi yang sesuai untuk berbagai data yang kita miliki. Itu. Oke. Sampai di situ untuk video interpolasi kali ini. Ini hanya pengantar ya, karena teknik interpolasi ini yang biasa digunakan, salah satu yang biasa digunakan dalam pemodelan geospasial. Nah, jadi ini adalah teknik yang baik juga ya dalam pengolahan data spasial. Nanti untuk lebih lanjut atau lebih detail tentang interpolasi atau tentang teknik interpolasi ini akan ada di perkuliahan yang lainnya ya. Nanti ada ada perkuliahannya ya. Ini jadi hanya pengantar saja. Oke. Baik, saya akhiri saja video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.